.php. Nah, di sini ada 3 jenis kalau itu. Ya, 3 jenis. Yang pertama ada middleware. Ada yang middleware group. Kemudian ada yang middleware alias. Nah, bedanya apa? Yang pertama, kalau kita masukin middleware kita ke dalam sini, maka nanti semua request atau semua halaman itu nanti bakalan terproteksi sama middleware-nya. Kemudian kalau misalkan middleware group, misalkan kita masukin di sini ya, middleware yang kita bikin tadi. Nanti seluruh root yang ada di file web.php ini akan terproteksi sama middleware tersebut. Kemudian kalau misalkan di yang API ini, maka seluruh root yang ada di API.php ini bakal terproteksi sama middleware. Itu gunanya untuk middleware group. Nah, kemudian ada juga yang namanya middleware alias. Nah, paling umum biasanya kita menggunakan yang ini, middleware alias. Kita bisa masukin middleware tadi, kita kasih nama sembarang ya. Misalkan login, misalkan login kayak gini aja. Apa ya bahasanya? Login. Ini. Login gini aja deh. Nah, di sini kita arahin filenya ke middleware yang kita bikin tadi. App http middleware, kemudian namanya tadi kan is login class kayak gini. Nah, ketika middleware alias ini kita tambahkan, maka middleware-nya bisa kita gunakan di dalam root. Contoh, kita gunain middleware-nya di sini. Caranya kita tinggal tambahin middleware, kemudian middleware-nya tadi namanya adalah login. Yang is login tadi ini nama filenya, kemudian yang login ini nama aliasnya. Kita masukin ke dalam routingan ini. Nanti kita cek dulu, kita refresh, ternyata nggak terjadi apa-apa. Oke, bagaimana ketika kita ubah middleware is login, return next request ini kita hapus, kita ganti return abort 403 misalnya. Maka ketika kita refresh, nanti keluar seperti ini, 403 Anda tidak memiliki akses. Jadi middleware ini bisa mengkontrol request yang masuk ke dalam aplikasi kita. Oke, sekarang kita udah tahu fungsi dari return next request ini adalah meneruskan requestnya. Jadi ini adalah buat mengizinkan request. Nah, kita bisa tambahin logika di sini. Contoh, kita pengen ngecek apakah user tersebut sudah login apa belum. Caranya kita bisa if out check. Kalau true berarti kan dia udah login. Kalau false berarti dia belum login. Kita tambahin tanda seru di depan. Kemudian ini kita bisa misalkan return redirect. Root, kita bikin root baru. Kita bikin root yang namanya login. Root get login. Form controller class login. Kemudian kita kasih name-nya adalah login. Sini kita bisa redirect ke
Kira-kira dari kode ini apa yang terjadi? Dialihkan. Oke, dialihkan. Kita coba. Kondisi kita masih belum login. Ketika kita buka halaman ini, kita refresh. Nah, maka dia akan redirect ke root login, tapi rootnya masih belum ada. Kenapa? Karena fungsi dari root ini belum kita inisiasi. Oke, kita bikin fungsi baru yang namanya adalah what. Anggaplah di sini kita keluarin hello world. Nah, kalau misalkan masih belum, kita coba refresh dulu. Kalau misalkan masih belum, kita bisa ketikkan yang namanya PHP Artisan Optimize. Semoga bisa. Kita coba refresh. Nah, ketika kita belum login, maka kita akan diarahin sama dia ke halaman login. Hello world. Nah, kita tinggal bikin buat loginnya nanti di sini. Gimana? Fungsinya ada berapa di sini? Kita tambahin usernya dulu deh. Di login ini kita tambahin user. User sama dengan new user. Isinya ada name, email, password, user, name, akan Indra, kemudian user email at email.com, kemudian user passwordnya kita bikin khas make password. Save. Untuk tugas besar kalian udah sampai halaman login belum? Udah ya? Oke. Oke, kita coba buka halaman ini lagi, terus kita cek apakah ada user baru. Nah, ada ya. Ini ada user Indra. Kita coba login pakai si akun Indra ini. Karena ini kan kita masih belum bisa masuk ke halaman utama ya. Ini karena duplikat tadi ada email at email.com. Oke. Sekarang kita coba login. Kita bikin function baru. Hello. Kita bikin function yang namanya proses login. Proses login. Out. User find satu login user. Oke, kita bikin proses baru karena di sini aku asumsikan kalian udah ngerti gimana caranya bikin login proses. Proses login. Oke, kita balik ke halaman awal. Di sini kita masih diarahin ke halaman hello world. Kita pengen login, kita arahin ke halaman login proses. Oh, pakai garis. Oke. Nah, ini nggak terjadi apa-apa. Tapi
di belakang layar kita udah login dengan akun si Indra. Maka jika kita buka halaman pertama tadi, kita bisa akses. Karena apa? Kondisinya usernya udah login. Coba kita logout ya. Kita bikin function baru ya. Function baru atau root baru. Root get logout. Function di sini out logout. Oke. Kita coba ketik php sama optimize, terus kita logout. Nah, kondisinya ini sudah logout, maka ketika kita buka halaman awal tadi, kita disuruh login lagi. Jadi middleware konsepnya seperti itu. Nah, nanti kalian bisa coba yang ada di modul biar lebih dalam lah gitu. Itu tadi cuma perkenalan buat middleware-nya aja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam session dulu deh kayaknya sebelum sama. Ada yang ditanyain nggak sebelum tentang middleware tadi? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke session. Session adalah data yang bisa kita titip ke dalam web browser untuk diakses oleh halaman yang berbeda. Jika Anda pernah membuat kode program dengan proses login dan logout, besar kemungkinan itu menggunakan session atau bisa juga lewat cookie. Session dan cookie udah kita pelajari kan di PHP Native kemarin modulnya. Nah, di dalam Laravel juga ada. Nah, untuk menambahkan session, kita bisa ketik seperti ini. Session hak akses admin. Kemudian ada, kita bisa pakai request session put hak akses admin. Ada juga dengan cara session put hak akses admin. Jadi ketiga cara ini sama, nggak ada bedanya. Oke. Kemudian untuk membaca sessionnya adalah ya kita tinggal panggil session hak akses, session nama dan lain. Atau bisa objeknya get atau bisa menggunakan packet session. Kayaknya ini nggak terlalu penting amat. Kemudian ada menghapus session, kita bisa pakai fungsi yang namanya forget. Ada juga yang namanya flash session. Flash session ini adalah session yang hanya disimpan satu kali. Jadi kita simpan sessionnya, terus kita ambil sessionnya, maka sessionnya itu hilang. Biasanya ini dipakai buat kita ngasih message, misalkan gagal login atau apa gitu. Oke, itu untuk yang session ya. Gambaran umumnya seperti itu. Kita masuk ke dalam startup. Alhamdulillah. Nah, kayaknya ini perlu dicontohin. Present tuh kan. Oke, kita bikin view baru. 24 view. Resource view upload let HP. Kita coba pakai bootstrap aja. Dia dapat link aja. Tadi tip produkku daun kena pun dikosong. Semua PO mengalir. Hah? Tempat mungkin. Ini selonjoran.
Kita masukin file upload. Kita bikin root baru, root get upload function return view upload. Nah, anggaplah seperti ini ya. Ada kolom buat kita upload file, kita bisa pilih filenya apa. Ada tombol buat submit. Nah, kalau misalkan kita balik ke modul, ini kita tambahin untuk errornya. Sini error bekas text engine message, perlu nggak? Kayaknya nggak perlu. Oke, lanjut. Di sini kita bikin root baru untuk ngeproses file uploadnya. Jadi untuk di modul ini, defaultnya adalah metodenya adalah post, kemudian file uploadnya URL-nya file dash upload. Kita bisa bikin root baru dengan nama yang sama persis, upload, kemudian kita arahin ke dalam controller, from controller class upload. Bentar ya. Nah, kita bikin sudah rootnya sama di controllernya. Hal yang terpenting ketika kita membuat file upload di dalam dimanapun, di PHP, di JavaScript dan lain-lain, kita perlu menambahkan yang namanya m-type ini menjadi multi-path form data. Kayak gini, multi-path garis miring form data, multi-path form data. Kemudian ini kita tambahin rootnya. Rootnya adalah ini, kita kasih nama bisa name upload. Di root ini kita kasih actionnya ke root tersebut, root upload. Oke, kemudian metodenya adalah post. Oke, sampai di sini kita bisa kasih nama untuk form filenya, yaitu name file. Maka di form controller kita bisa dump si requestnya. Ya, kita coba lihat ya. Ketika kita refresh, kita upload file sembarang, tentu ada gambar ini, kemudian kita klik submit, ternyata ada page expired. Kemarin cara perbaikin ini gimana? Diingat? CSRF. CSRF open, kita tambahin di dalam comment add CSRF, kita back, refresh, kita upload lagi, kita klik submit. Nah, maka di request ini nanti ada isi di sini di parameter. Loh, filenya belum masuk. Bentar. Bentar ya, aku cari dulu.
adalah file. Ini nama dari inputan yang ada di HTML kita. Isinya seperti itu. Tadi kan yang kita upload filenya adalah file gambar worker JPG, jenisnya adalah image JPG, path-nya ini adalah penyimpanan sementara si filenya, dan lain-lain. Jadi data dari file yang kita upload ini langsung muncul di sini. Kita juga bisa melihat ukuran filenya berapa. Ini di size. Ukurannya adalah, bentuknya ini adalah bytes. Jadi kalau misalkan bytes to MB, nah berarti adalah sekitar 0,5 MB untuk size foto tadi. Nah artinya apa yang kita masukin ke dalam form ini sudah bisa dibaca oleh Laravel. Selanjutnya kita bisa lakukan pengecekan. Contoh di sini, informasi variabel kita bisa request berkas. Gitu. Kita juga bisa langsung request var sesuai dengan nama inputannya, kolom inputannya di HTML kita. Contoh lagi, kita upload, kita submit, nah, maka informasi dari filenya tersebut akan dimunculkan di sini. Selanjutnya adalah bagaimana caranya kita menyimpan file tersebut ke dalam folder. Oke, di dalam Laravel ini ada dua folder yang bisa kita simpan filenya. Kita bisa simpan file tersebut di folder public. Kita bisa simpan di folder storage. Nah, perlu diingat, folder storage ini nggak bisa diakses sembarangan dari luar. Folder public ini bisa diakses dari luar. Aku pernah contohin ya, kalau nggak salah dulu. KTM. Iya. Oh, beasiswa. Ya, websitenya pemerintah. Waduh. Injeksi mas. Oh. Biasa udah aku kasih tahu sih. Ini kan aku kondisinya login ya. Kita bisa melihat dokumen pas foto kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita buka incognito, kita tetap bisa mengakses fotonya. Yang foto KTM mas. Kalau itu yang punya UM ya. Iya. Kalau punya UM itu sebenarnya masih oke sih karena foto KTM ya. Kalau ini adalah berkas gitu. Berkas salah satunya adalah yang di foto ya. Ada misalkan buku tabungan kayak gitu. Waduh. Ada tak video? Copy, Ada video. Kita paste ke dalam incognito pasti bisa. Sebenarnya ini nggak boleh gitu. Kalian perlu aware terhadap ini. Sebagai Waduh di video. ada yang video. Sensor. Parah. Sensor 18 plus. Jadi kalian perlu tutup ini. Maka dari itu kita bisa pilih mana file yang bisa kita masukin ke folder public, mana file yang bisa kita masukin ke folder storage. Pinjol kan sih. Walaupun folder storage kita masukin, kita perlu nambahin juga proteksi. Makanya nanti di Laravel itu ada yang namanya response file. Kita bisa cek autentikasinya dulu apakah benar pemiliknya atau bukan. Tapi kalau misalkan kita dibahas itu kepanjangan di sini. Jadi intinya dua jenis folder ini ya. Ini bisa diakses dari luar. Ini ya bisa diakses dari luar. Oke. Sekarang bagaimana cara kita memindahkan file? Ini yang lainnya kita skip dulu ya.
cara kita memindahkan file. Ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode store. Kemudian ada metode store as. Ada kalau di modul cuma 2, padahal banyak caranya. Ada move juga nih, ada move. Berarti apa? Ada 3 Jangan itu ya, jadikan kalau sama. misalkan di modul. Sampai kapan? Oke, kita coba salah satunya. Tak tahu. Di sini, Semester 4. anggaplah ini filenya udah divalidasi ya. Kalian bisa bikin validasi sendiri. Kita bisa langsung simpan filenya. Request file store, kemudian kalian kasih nama foldernya, misalkan uploads. Oke, kita save, kemudian kita cek di browser. Kita upload file baru, kita klik submit, maka di sini nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalkan kita lihat di dalam folder storage app, kemudian di sini ada folder baru yang namanya uploads. Di dalamnya ada file yang sudah kita upload tadi dengan nama yang random. Nah, seperti ini. Ada juga fungsi buat menyimpan nama tersebut dengan nama yang berbeda. Misalkan file name kita kasih apa ya? cuy.jpg. Kemudian kita kasih store as. Kita kasih di sini nama file ya. Benar nggak kayak gitu? Kita coba lihat di modul. Nah, kayak gini ya. Kita coba upload lagi Pak. Maka ada file baru yang namanya cuy. Atau kita bisa upload dengan nama yang sama persis, yaitu dengan fungsi get client original name. Jadi kayak gini, request file get client original name. Kita coba refresh sekali lagi. Maka di sini akan ada satu file baru dengan nama yang asli. Jadi cara upload file seperti itu. Nah, karena storage ini nggak bisa diakses dari luar, solusi yang diberikan di modul ini adalah membuat symlink. Nah, membuat symlink. File yang kita upload ini bisa diakses, tapi lewat kita aja. File tersebut masih belum bisa dibuka dari halaman web. Alasannya karena secara default dan memang sudah seharusnya Laravel hanya mengizinkan web browser mengakses file yang ada di dalam folder public. Sebenarnya bisa saja file upload langsung disimpan ke folder public, tapi Laravel memberi solusi yang lebih elegan, yakni menggunakan metode yang disebut symbolic link atau disingkat symlink. Symlink ini membuat shortcut. Gitu. Kita tinggal jalanin PHP artisan storage link. Kita coba PHP artisan storage link. Maka kalau misalkan kalian lihat di folder public, akan ada folder baru yang namanya storage. Tapi ini bentuknya adalah shortcut. Kalau misalkan kita coba buka filenya, maka kita bisa buka file tadi, lokasinya adalah di storage, kemudian kita ambil nama filenya. Bisa nggak? Kita coba non-file. Storage link.
Symlink storage pada dasarnya merupakan shortcut atau mirror dari folder storage app. Oke, berarti kalau misalkan kayak gini, storage uploads phone juga. Bentar. Storage. Bentar ya. Kita coba. Kalau misalkan nggak bisa, aku sorry ya. Jadi karena aku nggak pernah pakai fitur ini. Kayaknya masih nggak bisa. Coba ya aku pindah ke total ini. Sama ke folder ini. Oke, kita coba. Masih nggak bisa. Oke, ternyata yang di link itu hanya folder Jepang ini. Kita coba ubah namanya tes JPG. Tes JPG. Jadi itu publik ya? Oke, kita coba tes JPG. Oh iya benar. Jadi yang di link oleh si Laravel hanya di folder publik. Nah, kalau aku biasanya pakai cara yang seperti ini. Contoh, ini caranya bakalan lebih aman daripada yang tadi. Kenapa? Karena hanya user tertentu yang bisa mengakses file tersebut. Nah, ini mungkin aku contohin yang lebih simpelnya. Di sini nggak ada autentikasi. Jadi kita bisa ambil file yang di folder storage tersebut pakai fungsi yang namanya storage path. Storage path ini nanti ada di folder app. Kemudian foldernya apa? Tadi kan foldernya uploads ya. Kemudian dikasih nama filenya. Nah, di sini kalian bisa tambahin nanti autentikasi. Apakah file tersebut benar punya user A, punya user B? Kalau misalkan benar, tinggal dikasih respon seperti ini, return respon file. Maka ini bakalan ngebalikin si file yang ada di dalam folder app staff photo, kayak gitu. Nah, kemudian untuk cara uploadnya, biasanya juga bisa pakai, kalau misalkan di dalam file system Laravel itu ada konfigurasinya. Kalau misalkan kalian cek ke folder config, kemudian ada file systems.php, di sini ada disk namanya, ada lokal, ada public, dan lain-lain. Nanti di sini kalian bisa explore, kalian bisa nambahin disk sendiri dengan folder yang berbeda. Contoh di sini, yang lokal, ini rootnya adalah storage path app. Jadi di dalam folder storage yang app ini termasuk ke dalam lokal. Kemudian yang public ini posisinya adalah di storage path app garis miring public. Maka posisinya adalah di zip kayak gitu. Dan ada yang tahu S3 ini apa?
S3 ini adalah punyanya AWS. Jadi kita bisa nyimpan file ke sana. GCS ini adalah Google Cloud Storage. Kita bisa simpan filenya ke sana. Jadi nggak harus di lokal. Oke. Ada yang ditanyain nggak sebelumnya? Jadi untuk yang mana tadi? Yang ini, yang PHP Artisan Storage ini hampir nggak pernah aku pakai. Jadi ya gitu, aku kurang ngerti cara pakai fitur ini. Kalian bisa cek di modul sendiri ya. Atau bisa pakai cara lain, misalkan pakai metode yang namanya move ini. Kalau move ini kalian bisa langsung masukin filenya ke dalam folder public. Ada yang ditanyain sebelumnya? Nggak ada. Oke, kalau misalkan itu aku pribadi ya, mohon maaf lahir dan batin semuanya kalau salah atau kesalahan. Mungkin ini pertemuan terakhir yang kita bisa komunikasi. Nanti presentasi aku nggak tahu.